Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Apa sih itu PPh? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk-bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimanapun dimaksud dalam PPh pasal 21 atau 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perbedaan PPh pasal 21 dengan PPh pasal 26 yaitu terletak pada subjek yang dipotong, yaitu jika PPh diperuntukkan bagi WP pribadi, luar negeri WNA, atau warga negara asing, berarti PPh pasal 21 yaitu buat WNI, warga Indonesia, warga negara Indonesia. Pemotong PPh 21. A. Pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, perwakilan, atau unit yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. Yang pertama ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang kedua, dana pensiun, dana badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Yang ketiga, badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubung dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 4. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubung dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tarif PPh 21. Dalam perhitungan PPh 21 terdapat tarif yang dikenakan sebagaimana yang terhutang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPh pasal 17, di mana perhitungan tarif menggunakan tarif progresif. Mengenai tarif tersebut, terdapat pembaruan pada tiap lapisan tarif progresif PPh 21 yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut telah merevisi lapisan pajak mulai dari lapisan 1 hingga 4, serta menambahkan satu lapisan pajak sehingga menjadi yang pertama lapisan 1 5% sama dengan PKP kurang dari 60 juta. Lapisan 2 15% 60 juta kurang dari PKP kurang dari 250 juta. Lapisan 3 25% 250 juta kurang dari PKP kurang dari 500 juta. Lapisan 4 30% 500 juta kurang dari PKP kurang dari 5 miliar. Lapisan 5 35% sama dengan PKP lebih dari 5 miliar. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, metode gross. Metode gross atau gaji kotor tanpa adanya tunjangan pajak merupakan metode perhitungan PPh 21 dengan karyawan yang menanggung PPh 21 secara mandiri.
sehingga gaji yang diperoleh belum dipotong PPh 21. Yang kedua, metode gross up. Metode gross up atau sering disebut gaji bersih dengan tunjangan pajak merupakan metode perhitungan PPh 21 dengan kenaikan gajinya terlebih dahulu sebesar pajak yang akan dipotong. Yang ketiga, metode net. Metode net atau gaji bersih dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan merupakan metode perhitungan PPh 21 dengan karyawan memperoleh gaji yang pajaknya sudah ditanggung oleh perusahaan. Tarif PPh 26. Tarif pemotongan PPh 2 pasal 26 sehubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan sebesar 20% dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B yang berlaku antara Indonesia atau negara yuridis domisili wajib pajak luar negeri. Bagaimana formula perhitungan PPh pasal 26? PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto atau sesuai P3B. PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. PMK ini mengatur mengenal ketentuan tentang perilaku pajak penghasilan, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Biaya pergantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura kenikmatan dikenakan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberian pajak atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan kepanjangan merupakan biaya untuk mendapatkan penagih dan memelihara penghasilan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.